أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Ya, alhamdulillah. Bisa abri kait itu ada di luar. 7 bentrok apa nama? Ya. Sana stang 27 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati Tuan Rumah Bapak Haji Danul Dirja, yang kami hormati Bapak RW Bapak Muhammad Ali Fikri, yang kami hormati pengurus DKM Masjid Jami Al Barokah, yang kami hormati Bapak RT, yang kami hormati Bapak Haji Sayuti, Bapak Ahmad, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan setiap langkah kita Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan kembali tentang yang berkaitan kematian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kematian ada sesuatu yang hak. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap belum siap, kematian akan datang menjemput. Dan semua orang tahu bahwa kematian pasti akan datang. Setiap jiwa akan merasakan kematian, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Siapapun orangnya, baik jenderal, presiden, menteri, rakyat biasa, orang alim, orang bodoh, yang kaya, yang miskin, pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan disempurnakan pahalamu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nari, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang paling beruntung.
Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang paling beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Jadi kita mengingatkan kembali, kita pun nanti akan diumumkan nama kita oleh pengurus masjid atau mushola. Suatu saat kita akan mendengar nama kita diumumkan. Innalillahi, itu kan. Jadi kematian merupakan sesuatu yang pasti. Tapi kita jangan takut, ya, bahwa kematian merupakan suatu kenikmatan bagi orang beriman. Istirahat yang terbaik. Asalkan kita ahli ibadah, ya, kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, nikmal mautu rohatul mu'mini. Kematian merupakan istirahat yang terbaik. Orang istirahat kan nikmat di puncak istirahat, ya, nggak terasa, nikmat sekali. Jadi kematian merupakan istirahat yang terbaik bagi orang yang beriman. Jangan takut mati. Yang penting takut juga pasti akan mati, ya. Takut tidak takut, kematian akan menjemput. Kita berusaha sekuat tenaga bagaimana cara kita mati. Bagaimana kita caranya supaya nanti di alam barzah kita mendapatkan nikmat kubur. Jangan sampai kita mati tidak membawa amal. Ini sial sekali orang tersebut, ya. Jadi di alam barzah bukan perkara yang ringan, ya. Ini alam barzah itu alam yang sangat mencekam. Kalau di dunia orang pasti bisa karena banyak orang. Di neraka pun banyak orang, di surga pun banyak orang. Di alam barzah sendirian, coba kalau bukan dengan amal kita. Kita melihat dosa-dosa kita, biarkan saja Allah yang akan menghukum kita apabila kita berbuat kesalahan. Tapi kalau kita bertobat, insya Allah orang yang bertobat nasuha, apabila dia benar-benar bertobat, tidak kembali lagi kepada maksiatnya, maka akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya orang tersebut maksiatnya sampai 50 tahun. Begitu dia akhirnya dia bertobat nasuha, maka Allah akan mengganti maksiat 50 tahun jadi kebaikan 50 tahun. Ini kasih sayangnya Allah kepada orang yang bertobat. Kita sebagai manusia, ya, wajarlah kita berbuat kesalahan dan dosa, karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Lamun teu boga dosa malaikat itu kan, ya. Kita diberi nafsu dan akal. Sedangkan malaikat tidak diberikan nafsu. Kita tengah-tengah, binatang diberikan nafsu, akal tidak, itu kan. Oleh karena itu, kematian merupakan jalan penghubung antara kekasih dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian merupakan jalan penghubung antara kekasih dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat cinta pada Allah ingin bertemu dengan Allah, ya, merindukan pertemuan dengan Allah dengan jalan kematian. Mereka menantikan kematian dengan sibuk, ya, dengan sibuk ibadah, sehingga begitu bertemu dengan Allah, Allah ridho dan dia pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa takut dengan kematian. Emang harus. Jadi kematian itu emang harus. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ya, kita masuk ke liang lahat emang harus ditempati. Misal kita tidak mau masuk ke liang lahat, dipaksa oleh orang lain, ya. Kenapa? Karena al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzuli. Kuburan itu merupakan tempat, ya, yang tidak boleh tidak harus ditempati. Janting embung ge harus dikubur, itu kan. Misalnya keluarganya sangat cinta kepada orang tersebut, begitu dia meninggal nggak mau dikubur, biarkan saja karena cintanya, itu kan. Nggak bisa begitu, ya. Oleh karena itu, mumpun kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, kita harus berusaha sekali
untuk bagaimana cara kita meninggal, ya. Ini ada pepiling dari Rasulullah fil khabar, idza arada Allah taala qabdu ruhil mu'mini yaji'u malakul mauti min qibalil fami liyaqbida ruhahu fayakhruju dzikru fayaqulu la sabila laka min hadhil jihati innama ujri fihi dzikra rabbi fayarji'u malakul mauti ila rabbih fayaqulu kadza wa kadza fayaqulu qala kadza wa kadza, ya. Apabila Allah menghendaki seorang yang beriman itu meninggal, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya, mau diambil ruhnya dari mulutnya, ya. Liyaqbidha ruhu, akan mencabut ruhnya, fayakhruju dzikru. Begitu mau dicabut ruhnya dari mulutnya, maka keluar zikir yang dia sering lantunkan ketika dia masih hidup. Fayaqulu la sabila laka min hadhil jihati. Engkau tidak akan bisa mencabut, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari arah mulut ini, dari arah sini, kata mulut, ya. Innama ujri fihi dzikra rabbi, karena sesungguhnya mulut ini sering keluar, ya, daripada mulut tersebut zikir kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Fayarji'u malakul mauti ila rabbi, kemudian malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, berkata, qala kadzalika, si mayit berkata begitu katanya. Dia menolak dicabut untuk nyawanya ketika nazak sakaratul maut. Fayaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, iqbid min jihatil ukhra, coba cabut dari arah yang lain. Fayaji'u malakul mauti ila min qibalil yadi, maka malaikat maut mendatangi dari arah tangannya, ya. Fayakhruju minha as-shadaqatu, maka keluar dari arah tangannya yaitu pahala sedekah. Wa mashu ra'sil yatim, dan pernah mengusap kepala anak yatim, walaupun setahun sekali, ya, muharraman. Seharusnya mah setiap hari, ya, anak yatim diusap sambil disantuni, ya. Wa katabul ilmi, ya, dan juga pernah, ya, menulis ilmu, ya, menulis, mencatat ilmu agama, ya. Wa darabu sayfi, dan pernah memukulkan pedangnya, ini berperang di jalan Allah. Fatakulu kal ula, maka kedua tangan tersebut berkata seperti mulut yang tadi, ya. La sabila laka min hadhil jihah, ya, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut untuk mengambil ruh di arah tangan ini, ya. Sumayajiu ila rijli, ya. Sumayajiu ila rijli, kemudian malaikat maut mendatangi arah kakinya, ya, untuk dicabut di arah kakinya. Fatakulu, maka berkata kaki tersebut kalau ula seperti yang pertama tadi, ya. Fa innahu qad masa bi ilal jama'ati wal a'yadi wa majalisil ilmi. Maka berkata kaki tersebut, sesungguhnya aku pernah dipakai berjalan untuk sholat berjemaah, ya. Karena sholat berjamaah penting, ya. Wal a'yadi, dan pernah berjalan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Wa majalisil ilmi, dan juga pernah datang ke majlis ilmu. Sumayajiu ila ujudahi, kemudian malaikat maut akhirnya mendatangi kedua telinganya. Fatakulu, maka berkata telinga, kal ula, seperti yang pertama. Fa innahu sami'a bial Quran, karena telinga tersebut pernah dipakai untuk mendengarkan Al-Quran. Wa dzikra, dan juga pernah mendengarkan zikir, ya. Wa yaji'u ilal aini, dan malaikat maut kembali, ya, mendatangi kedua matanya. Fatakulu, dan berkata kal ula, mata berkata seperti yang pertama tadi, ya. Fa innahu nazara bi ilal mushafi, mata mengatakan, mataku ini
pernah melihat kepada mushaf Al-Quran wal kutubi, dan pernah membaca kitab-kitab, kitab fikih, kitab tauhid, ya, kitab akhlak dan sebagainya, ya. Summa yunsarifu malakul mauti ila Allah ta'ala, kemudian malakal maut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaporkan. Fayaqulu, dan berkata malakal maut, ya Rabbi golabatni a'dha'ul abdi, wahai Tuhanku, aku telah dikalahkan hujah oleh semua anggota tubuh orang tersebut yang akan cabut nyawa, ya. Bil hujjati, dengan berbagai hujah. Kaifa aqbidu ruhahu, bagaimana mungkin aku bisa mencabut ruhnya, katanya. Maka fayaqul ta'ala, maka Allah berfirman, uktub ismi ala kafaihi ila kafika, ya. Maka Allah berfirman, coba sekarang tuliskan namaku di telapak tanganmu, ya. Wa arihi ruhul mukmini fatarahu, dan perlihatkan kepada ruh orang mukmin tersebut, fatarahu, dan orang mukmin yang akan meninggal, ya, melihat, ya, melihat. Dan ruh orang yang mukmin tadi ketika diperlihatkan nama Allah di tangan malaikat maut, ya, baru begitu melihat, fatuhibbuhu, maka sangat cintanya kepada nama Allah, ya. Fatakhruju minal fami, maka keluarlah ruhnya dari arah mulutnya sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kecintaan kita kepada asma Allah insya akan membawa dampaknya kepada kematian husnul khotimah, ya. Wa yakhruju ruhul mu'mini min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin, ya. Dan keluar ruh orang mukmin dari jasadnya seperti orang mencabut rambut dari adonan, begitu mudahnya, ya. Kenapa? Karena cinta pada Allah sehingga tidak terasa sakitnya sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Perbanyak baca doa itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpilih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.